Terima kasih. Saya akan share. Apakah PPT terlihat? Belum. Sudah Bentar, terlihat, Pak. saya ulangi lagi ya. Ya, apakah PPT dan suara bisa diterima dengan baik? Sudah terdengar dengan jelas dan terlihat dengan jelas, Pak. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebaikan untuk kita semua. Semoga kita berada dalam kabar yang sangat baik. Yang terhormat, Ibu Dewi yang mewakili Ibu Direktur Pilmawa, yang terhormat para pimpinan pengelola perguruan tinggi, baik perguruan tinggi pengirim dan perguruan tinggi penerima, yang kami sebut di sini perguruan tinggi peserta PMM 2. Salam hormat, salam hangat dari kami semua dan teman-teman tim yang hadir dan mempersiapkan acara ini. Ibu sekalian, utamanya kepada pengelola, pada pimpinan perguruan tinggi, baik yang mengirim maupun yang menerima para mahasiswa yang mengikuti PMM 2 ini. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal pokok yang akan berjalan selama kita mengawal anak-anak kesayangan, kecintaan kita, para mahasiswa peserta program pertukaran mahasiswa merdeka ini. Dari 138 perguruan tinggi penerima dan 479 perguruan tinggi pengirim, ibu-ibu sekalian, di dalam perguruan tinggi ini akan memfasilitasi 12.442 mahasiswa. Anak-anak kita ini berasal dari lebih dari 35.000 pendaftar, Ibu sekalian, yang telah melewati beberapa tahap yang bagi mereka ini menegangkan ya, karena ada dokumen, ada proses beberapa kali verifikasi, dan sebenarnya sudah sempat diterima, kemudian dari mereka mundur dan seterusnya. Ada sekitar 2, sekian persen yang mundur setelah diterima dengan berbagai alasan. Antara lain alasan mata kuliah, alasan pengakuan SKS, alasan kesehatan, alasan finansial, dan alasan izin orang tua yang tiba-tiba tidak memberikan izin pada mereka. Ibu sekalian, PMM 2 ini, kami menyebutnya, menyingkatnya PMM 2, karena ini merupakan batch kedua memang. Yang pertama dijalankan di tahun 2021 yang lalu, dan saat ini akan berjalan di semester gasal yang sudah di depan mata. Ibu sekalian, PMM ini kalau boleh kita bagi tujuannya menjadi 2 kelompok. Tujuan untuk perguruan tinggi dan tujuan pada mahasiswa. Kita berkumpul di sini untuk melihat bahwa PMM ini mempunyai 2 tujuan besar sebenarnya, yaitu agar kita, saya mohon izin menyebut kita karena saya juga dosen, Ibu sekalian, sama dengan Ibu sekalian semua yang hadir di sini, agar perguruan tinggi ini bisa meningkatkan kemampuan di dalam menjalankan, dan tidak hanya menjalankan, tapi menginternalisasikan tata kelola program pertukaran mahasiswa ini, yang diharapkan nanti perguruan tinggi ini akan menggulirkan sendiri dengan tata kelola yang mantap, dan itu terintegrasikan di dalam SOP masing-masing perguruan tinggi. Proses ini merupakan proses belajar bersama. Tapi tidak hanya pada pertukaran mahasiswa saja, perguruan tinggi ini akan mendapatkan benefit, manfaat, tapi juga sebenarnya karena interaksi, Ibu sekalian, di sini ratusan yang hadir di sini dan bertambah terus seiring dengan waktu. Sebenarnya kita mendapatkan kesempatan luar biasa. Mengapa? Kesempatan untuk menjalin kerjasama yang luas dan makin luas antar perguruan tinggi. Sambil
atau selama kita mengawal anak-anak kita, memfasilitasi anak-anak kita akan berkomunikasi, dan itulah embrio. Kalau yang belum mendapatkan kerjasama antar perguruan tinggi, misalnya perguruan tinggi pengirim ke perguruan tinggi penerima, embrio memulai kerjasama, dan kerjasama tersebut sekali lagi di ranah tridharma yang sangat luas. Untuk mahasiswa, diharapkan mahasiswa kita ini bisa merayakan keberagamannya itu, dan pada gilirannya dia makin mampu membangun persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia ini. Tidak banyak negeri tercinta, tidak banyak negara seperti negeri kita tercinta ini. Keberagamannya bisa menjadi modal yang luar biasa untuk persatuan, dan diharapkan mahasiswa ini makin paham, oh negaranya beragam, saudara-saudaranya beragam, tapi itulah modal untuk bersatu. Dan mahasiswa tentunya akan bisa tetap belajar di dalam ranah akademik, karena dia bisa memperluas pengetahuan akademiknya bahkan di luar prodinya. Ibu Bapak sekalian, pengakuan kredit hingga 20 SKS ini menjadi salah satu yang sangat penting di dalam proses PMM ini. Karena apa? Mahasiswa nantinya akan mengambil hingga 20 SKS. Dan yang menyenangkan adalah tidak hanya mereka itu akan berinteraksi di dalam kelas secara interaktif, secara natural, tetapi mahasiswa itu sambil menyelami keberagaman, belajar hal yang baru, karena mahasiswa kita ini akan belajar bertukar antara perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, bercampur, dan mereka memilih sendiri, dua sekalian. Berbeda dengan tahun yang lalu yang dipilihkan, tahun ini mereka memilih sendiri perguruan tinggi di luar klaster domisili dan klaster asal perguruan tinggi mereka. Mereka memilih sendiri. Dan bahkan banyak di antara mereka berasal dari semester 3. Mendaftar di semester 2, ikut di semester 3. Semester 3, semester 5, semester 7 itu adalah semester yang diperkenankan untuk ikut berproses belajar bersama di PMM ini. Dan mahasiswa kita akan mengeksplorasi bagaimana persatuan itu bisa dikukuhkan di dalam keragaman yang luar biasa. Mereka akan menyelami keragaman, kebinekaan bangsa kita ini melalui 4 kelompok, Ibu sekalian. 4 kelompok utama di dalam modul Nusantara. Dalam konteks pengakuan SKS ini tentu akan diserahkan pada PT pengirim, karena ini bisa diakui melalui berbagai macam opsi. Berbagai macam opsi. Ada pilihan, mata kuliah pilihan bisa, mata kuliah pilihan tambahan, atau monggo jika akan masuk di mata kuliah wajib. Karena apa? Modul Nusantara yang 4 SKS ini ada 4 kelompok, Ibu sekalian. Kelompok kebinekaan, di sana ada 14 kali aktivitas. Kelompok inspirasi, ada 3 kali aktivitas di sana. Refleksi, setiap mereka berproses itu bukan proses yang kita biarkan untuk lewat begitu saja, tetapi mereka akan mampu diberi kesempatan untuk merefleksikan pengalaman keberagaman mereka. Itu 7 kali. Dan kontribusi sosial. Mereka bahkan sejak sekarang, karena mereka itu sudah berkelompok di WA Group, bahkan sudah memilih ketua suku. Saya melihat di Instagram ada perguruan tinggi yang memberikan selamat bagi para mahasiswanya yang mendapatkan amanah belajar menjadi ketua suku, yang luar biasa ini. Karena apa? Memimpin kelompok mahasiswa dari beragam asal. Ini ada aktivitas semacam ini, Bu sekalian, yang akan diikuti oleh para mahasiswa tercinta kita. Kelompok kebinekaan, kelompok inspirasi, kelompok refleksi, dan kelompok kegiatan kontribusi sosial. Melalui hal ini, diharapkan mahasiswa kita akan matang karena akan mendapatkan pembelajaran yang luar biasa. Dan pembelajaran yang luar biasa, bahkan dalam sudut pandang keragaman, sebenarnya tidak hanya bisa didapatkan di dalam modul Nusantara tersebut. Ibu sekalian tentu akan langsung melihat, oh, modul Nusantara berarti sebenarnya merupakan wadah dalam tanda petik khusus, eksklusif, karena hanya diikuti oleh para mahasiswa peserta. Tetapi tidak hanya itu. Pengalaman keragaman
keberagaman, bersatu dalam keberagaman, pengalaman untuk berkomunikasi, pengalaman untuk saling memahami, itu secara natural sebenarnya itu sangat banyak akan didapatkan oleh para mahasiswa kita itu dalam proses mengambil mata kuliah. Karena apa? Setelah mereka memilih perguruan tinggi penerima, pilihan mereka tentu diharapkan sebelum itu sudah berproses, misalnya berkomunikasi dengan prodinya, berkomunikasi dengan dosen pembimbing akademik, dan seterusnya. Mereka akan memilih mata kuliah yang akan diambil hingga 16 SKS. Hingga 16 SKS. Bayangkan, anak didik kita, para mahasiswa tercinta kita itu akan berinteraksi secara natural di dalam kelas, di suatu lingkungan yang sama sekali baru. Dan mungkin dosen-dosen yang membuat mereka terkejut, biarkan. Mereka akan belajar, menyerap, mengelola pengalaman tersebut, tantangan tersebut. Teman-teman yang semua baru. Dari swasta, belajar di perguruan tinggi negeri, dari perguruan tinggi negeri belajar di perguruan tinggi swasta, dari Sumatera belajar di Papua misalnya, dari Jawa belajar di Nusa Tenggara, luar biasa baru. Dan pulang dari kelas yang sama sekali baru itu, mereka pulang ke pondokannya yang akan bertemu lagi dengan orang-orang baru selama 1 semester. Walaupun opsi tersebut memang yang kita utamakan, tetapi dengan pertimbangan tertentu, tentu kita tetap memberikan kesempatan. Siapa tahu anak didik kita dalam proses itu masih membutuhkan untuk mengambil mata kuliah di perguruan tinggi pengirimnya. Tentu diperbolehkan. Hanya jika mata kuliah di perguruan tinggi pengirim tersebut diselenggarakan secara daring dan tanpa praktikum. Dan itu pun hanya terbatas, maksimal hanya 6 SKS. Jadi kalaupun mahasiswa ini ikut di opsi yang kedua, maka komposisinya adalah 4 SKS modul Nusantara, 6 SKS mata kuliah di perguruan tinggi pengirim atau perguruan tinggi asal mereka, dan sisanya yaitu 10 SKS ikut berproses di dalam mata kuliah di PT pengirim. Yang luar biasa itu sekalian. Kita melihat misalnya survei untuk 2021. Luar biasa. Ini adalah survei yang didapatkan melalui jawaban-jawaban dan analisa dari 3.867 responden dari 11.464 mahasiswa peserta tahun lalu. Mereka mengekspresikan ada sangat banyak hal yang kompetensi mereka meningkat. Komunikasi informal dengan orang lain dari beragam kebudayaan. Beradaptasi dengan lingkungan belajar di luar kampus asal. Memecahkan masalah. Mengaplikasikan pembelajaran berbasis teknologi informasi karena waktu itu daring. Mengelola waktu. Kompetensi akademik yang sesuai program studi di PT asal dan juga kompetensi di luar program studi kampus. Anak-anak didik kita berekspresikan ada sangat banyak peningkatan yang mereka dapatkan sekalian. Menguatkan toleransi, menumbuhkan sikap kontribusi sosial, wawasan kebangsaan, wawasan tentang budaya lain di Indonesia itu juga meningkat. Dan mereka merekomendasikan teman-teman mereka, adik kelas mereka, untuk ikut kembali di PMM ini. Jadi satu respon yang menggembirakan. Ibu Bapak sekalian, dari PT pengirim dan PT penerima tentu akan berkomunikasi. Paling tidak, ini adalah struktur pengelolaan. Paling tidak di PT pengirim ada koordinator PT pengirim. Di PT penerima ada koordinator PT penerima. Paling tidak 2 person kunci inilah yang akan bisa memfasilitasi mahasiswa kita untuk antara lain pengakuan SKS. Mulai dari keberangkatan, proses dia datang memulai, pulang, dan nanti pengakuan SKS. Dan Ibu sekalian, tetap perlu kami sampaikan, moga-moga tidak terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan kepada para mahasiswa tercinta kita. Tetapi 1 semester ini kita kawal ketat bersama, dan sudah ada pelatihan-pelatihan, ada BIMTEK, ada coaching, dan sebagainya. Tapi siapa tahu terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan, perundungan, kekerasan seksual, atau hal-hal terkait intoleransi, monggo silahkan Ibu sekalian baik di PT penerima maupun PT pengirim melaporkannya.
bisa melakukan pengaduan melalui akses ini atau melaporkannya kepada kami. Insya Allah akan kita kawal bersama anak didik tercinta kita ini. Dan Ibu sekalian, saat ini kita mempersiapkan pelaksanaan tahap ini, pelaksanaan PMM 2, Agustus sampai Februari 2023, Agustus 2022 hingga Februari 2023, karena beragam kalender akademiknya. Kemudian nanti moga-moga anak didik kita ini bisa berproses di sana, menikmati proses di sana, tidak apa-apa, ada kesulitan, mereka akan memanage kesulitan tersebut, mereka akan berproses, belajar, mendapatkan saudara baru, belajar di mata kuliah baru, dan nanti akan ditutup kurang lebih Februari 2023 hingga Maret 2023, ada proses pelaporan. Dan Ibu sekalian, perlu kami sampaikan, ini adalah tahapan. Kloter 1 akan berangkat antara 4 sampai 6 Agustus, minggu ini insya Allah, ke Unsri. Dan kemudian disusul kloter 2, 3, dan seterusnya hingga kloter 9. Nanti juga kepulangan akan ada beberapa kloter yang akan kami sampaikan. 12.442 mahasiswa kita itu akan berproses, dan moga-moga kita sebagai pengelola, sebagai orang yang dipercaya, diberi amanah di dalam mendidik calon-calon pemimpin bangsa seperti itu, kita bisa menjalin kerjasama luas antara PT pengirim dan PT penerima. Monggo silakan berkomunikasi intensif, bisa langsung, bisa melalui kami, memfasilitasi mahasiswa kita antara lain pengakuan SKS, dan memfasilitasi mahasiswa selain hanya pengakuan SKS. Ada fasilitas, kegiatan, mungkin mereka selama proses membutuhkan bantuan kita, bertanya ini, itu, dan sebagainya. Moga-moga kita bisa bersama-sama mengawal anak didik kita ini dalam satu semester ini, walaupun mereka bertugas sementara hanya satu semester, moga-moga maknanya akan tinggal selamanya untuk kebaikan mereka dan untuk kebaikan kita semua, bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik. Terima kasih Bapak Rahmawan atas pemaparannya. Acara selanjutnya yaitu materi pengakuan SKS dan diskusi oleh Koordinator Tim Mata Kuliah PMM 2 kepada Ibu Dr. Sri Suning Kusuma Wardani STMT. Kami persilahkan. Terima kasih Mbak Sarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Semoga semua dalam keadaan sehat. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan pada pagi hari ini, melihat semangat yang diberikan oleh Pak Rahmawan tadi. Kita melihat banyak sekali insight yang memang menjadi tujuan program pertukaran mahasiswa ini. Mohon izin sharing beberapa materi yang sering kami berikan mengenai pengakuan SKS dari program MBKM. Untuk materi nanti mungkin dari panitia akan memberikan ke Ibu Bapak semua. Untuk berkaitan dengan pengakuan SKS, sebetulnya ada prinsip-prinsip penting yang nanti kita coba diskusikan bersama, dan pasti ada praktik baik yang sudah Ibu Bapak lakukan di tempat masing-masing untuk melakukan proses pengakuan SKS secara optimal. Ibu Bapak semua, berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran di luar program studi, ini sudah diamanahkan di dalam SNDikti, baik di dalam kampus yang sama maupun di luar kampus, di luar perguruan tinggi. Salah satunya adalah program pertukaran mahasiswa. Kita melihat dari desain yang ada, pada dasarnya bahwa pelaksanaan pembelajaran di luar perguruan, di luar program studi itu memang sudah dirancang untuk memperkaya atau memperluas dari capaian-capaian yang sudah ada di dalam program studi. Sehingga kalau kita lihat seperti yang sering kami lakukan sosialisasi, core kompetensi dari program studi itu ada di sekitar 60-70% dari alokasi SKS yang ada. Sehingga alokasi 30% sampai 40% itu kita dedikasikan untuk mahasiswa mendapatkan pengalaman-pengalaman lain di luar
pengalaman pembelajaran di dalam kelasnya. Kalau hal itu kita sadari betul dan di dalam struktur kurikulum kita akomodasi, sebenarnya permasalahan mengenai rekognisi SKS itu menjadi tidak cukup signifikan. Tetapi setelah kita lakukan survei, ternyata rekognisi SKS ini atau pengakuan SKS ini mendominasi atau mendominasi permasalahan utama pelaksanaan program MBKM. Ibu Bapak semua, ini sudah menjadi amanah kita bersama dan kita tentu saling berkolaborasi dan kita saling mempercayakan anak-anak didik kita dididik oleh orang lain. Pasti tantangannya lebih berbeda, ya. Tantangannya berbeda dengan ketika ada di dalam kelas dan kita tentu saling percaya, ya, dengan memberikan juga beberapa transparansi atau kaitannya dengan RPS-nya, kaitannya dengan rubrik penilaiannya, sehingga bisa saling percaya ketika kita mengamanahkan anak-anak kita kepada perguruan tinggi lain. Tetapi intinya bahwa anak-anak kita pun kalau kita biarkan katakanlah berada di hutan belantara, ya, tanpa ada perencanaan pembelajaran, sebetulnya itu juga pembelajaran tersendiri karena dia punya tantangan untuk memanage permasalahan yang akan dia hadapi secara tiba-tiba. Jadi Ibu Bapak semua, kita coba masuk ke kaitannya dengan tujuan utama dari program MBKM itu sendiri. Sebetulnya di salah satu buku panduan program MBKM disebutkan tujuan MBKM itu adalah meraih capaian pembelajaran lulusan dengan kompetensi tambahan, baik soft skill maupun hard skill, yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman. Dan menurut analisis dan kajian yang kami lakukan di Pusat Inovasi dan Kajian Akademik, salah satu tantangan terbesar sekarang ini yaitu adanya kompetensi masa depan atau future skill, future kompetensi. Di dalamnya ada 4 aspek. 4 aspek itu apa saja, Ibu Bapak semua? Yang satu terkait dengan kognitif, yang kedua terkait dengan self-leadership. Self-leadership ini perlu dibangun ketika mereka berinteraksi seperti yang disampaikan oleh Pak Rahmawan tadi. Berinteraksi dengan sosial yang baru, berinteraksi dengan budaya yang baru, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan kemampuan digital mereka. Kemudian yang keempat, berkaitan dengan interpersonal. Nah, interpersonal ini salah satunya adalah kesadaran akan budaya. Karena kita beragam budaya, tentu akan ini sangat relevan atau sangat relate dengan keinginan kita menyiapkan anak-anak kita menjadi pemimpin masa depan yang tahu betul budaya-budaya di Indonesia. Ibu Bapak semua, saya akan lanjut beberapa yang kami lakukan beberapa kali sosialisasi mengenai rekognisi SKS, ya. Salah satu bagian yang pertama ini yaitu melihat peta kondisi apa sih yang terjadi ketika kenapa kok pengakuan SKS atau pengakuan kredit ini menjadi masalah utama bagi program studi. Nanti kita coba lihat. Kemudian kita coba lihat beberapa alternatif solusi proses pengakuan kredit. Ini masih general untuk semua program MBKM. Nanti kami akan fokus di akhir mengenai pertukaran mahasiswa. Kemudian bagaimana strategi memaksimalkan pengakuan kredit dari program MBKM, dan tentu praktik baik, dan praktik baik ini nanti akan juga diteruskan oleh narasumber berikutnya, akan punya pengalaman yang lebih banyak, dan tentu Ibu Bapak semua juga boleh sharing nanti ketika sesi diskusi pengalaman baik seperti apa yang Ibu Bapak lakukan. Yang pertama di peta kondisi. Permasalahan pengakuan SKS program MBKM. Ibu Bapak semua, mari kita membaca dengan seksama peta kondisi ini karena ini berdasarkan fakta hasil survei yang ada. Ternyata dari yang ada pelaksanaan yang tahun sebelumnya, kenapa Prodi masih memandang belum perlu untuk memaksimalkan SKS yang ada, karena cara pandang masih ada cara pandang linearitas program studi. Jadi linearitas keilmuan
program studi. Ini masih melekat di dalam program studi, masih menganggap bahwa mata kuliah yang diambil itu tidak ada relevansinya dengan keilmuan program studi. Ibu bapak semua, cara pandang ini tentunya tidak muncul kalau dalam membangun atau mengkonstruksi kurikulum kita itu didekatkan dengan menggunakan pendekatan slide yang tadi, bahwa kita sudah mengalokasikan 60-70% core kompetensi atau keilmuan kita itu di 60-70%. Sedangkan 30-40% ini kita pakai untuk mahasiswa melakukan pengayaan, perluasan keilmuan, pengalaman baru, dan seterusnya. Tentu ini mudah dikatakan, tetapi mudah-mudahan bisa kita resapi bersama dengan kebutuhan sekarang ini yang sangat dinamis. Artinya perubahan keilmuan kita sendiri itu sangat dinamis, sehingga anak-anak yang sangat adaptif dan cepat beradaptasi terhadap perubahan-perubahan sosial yang ada, inilah yang nantinya sebetulnya akan kita butuhkan, ya, karakter mereka, ya, sikap mereka, dan seterusnya. Kemudian ternyata juga muncul ada cara pandang bahwa CPL-nya menjadi tidak utuh. CPL menjadi tidak utuh karena kita merasa bahwa 144 SKS itu adalah milik core kompetensi. Kalau kita menggunakan pendekatan yang ada di SNDikti yang diamanahkan kepada kita semua, yaitu dengan mengalokasikan 60-70% itu core kompetensi, selebihnya untuk perluasan dan pengayaan, tentu ini menjadi tidak bisa kita jawab bahwa CPL masih utuh dan 30-40% ini kita gunakan untuk perluasan dan pengayaan. Kemudian yang ketiga, beberapa jadwal program MBKM tidak sesuai dengan kalender akademik. Alhamdulillah di tahun ini, seperti halnya program PMM2, ini sudah dilakukan rekrutmen sehingga pelaksanaan sudah sesuai dengan kalender, walaupun mungkin ada agak maju mundur, itu tidak sebanyak di semester di tahun-tahun yang lalu, dan ini sudah perkembangannya sudah sangat luar biasa. Kemudian yang berikutnya, pelaksanaan program MBKM masih kurang dipahami. Mudah-mudahan seiring dengan waktu, banyaknya sosialisasi dan banyaknya pendampingan dan BIMTEK, mudah-mudahan ini sudah mulai banyak berkurang. Kemudian yang berikutnya, cara pengakuan kredit yang masih kurang dipahami. Nah, ini nanti juga kita coba diskusikan bersama. Kemudian yang berikutnya, kurikulum program studi masih belum disesuaikan dengan kebijakan kampus merdeka. Nah, ini seharusnya dengan adanya amanah SNDikti, kita perlu meredesain kurikulum kita, paling tidak bahwa susunan mata kuliah kita sudah atur, kemudian CPL juga sudah kita sesuaikan untuk mengarah kepada apa yang diamanahkan oleh SNDikti. Kemudian yang berikutnya, ternyata banyak juga kejadian atau pengalaman bahwa peserta MBKM itu sudah berada di semester akhir. Mereka sudah tidak butuh SKS, bahkan mereka ingin punya pengalaman baru dan mengatakan kepada program studi, enggak usahlah, saya nggak usah dikasih SKS tambahan, enggak apa-apa, karena saya ingin pengalaman baru. Tetapi Ibu Bapak semua, sebagai bentuk tanggung jawab dan sebagai bentuk penghargaan kita kepada anak-anak kita, tentu sangat bijak kalau kita memberikan SKS bagi anak-anak kita, karena kita juga bisa menambahkan, atau istilahnya adalah on top dari SKS yang sudah ada, yang sudah diperoleh oleh mahasiswa kita. Ibu Bapak semua, berikutnya kita coba lihat yang beberapa alternatif solusi pengakuan kredit seperti ada di buku panduan MBKM. Kebetulan kami ikut menyusun buku operasionalisasi atau buku panduan MBKM tersebut. Ada 3 skema. Yang pertama structure form, kemudian yang kedua hybrid form, yang ketiga adalah free form. Untuk yang structure form, intinya bahwa mahasiswa melakukan kegiatan di luar perguruan tinggi, program studi sudah menyiapkan perencanaan untuk pengakuan dari pelaksanaan kegiatan tersebut.
Ya, kemudian nanti untuk pertukaran mahasiswa memang ada karakteristik khusus, nanti kita coba diskusi di belakang. Ibu Bapak semua, cara pandang kita yang sebelumnya bahwa kalau mahasiswa tidak kita akui atau tidak kita beri pengakuan SKS, maka bisa kita alihkan ke SKPI, ini mohon sudah mulai ditutup pintunya. Karena kita akan lebih bijak kalau memberikan pengakuan SKS dan memberikan tambahan rekognisi di SKPI bahwa mahasiswa kita punya pengalaman, keterampilan khusus yang mereka dapatkan di luar program studinya. Ibu Bapak semua, ini untuk yang hybrid form, itu kalau mata kuliah yang ada di dalam kurikulum program studi itu belum mencukupi untuk memberikan pengakuan kepada kompetensi-kompetensi yang didapatkan oleh mahasiswa kita ketika melakukan kegiatan di luar program studinya. Nah, ini kita bisa lakukan dengan menambahkan mata kuliah yang kita sebut sebagai kompetensi mata kuliah yang merupakan kompetensi yang diekivalensikan dengan mata kuliah. Kemudian yang free form pun oleh PDDikti sudah difasilitasi bahkan sampai gelondongan 20 SKS untuk supaya mempermudah gitu. Tetapi tentu ini menjadi pertimbangan kita. Kalau mahasiswa nilainya tidak baik, 20 SKS itu kan tidak diurai ya, tidak diurai menjadi bagian-bagian sehingga akan mempersulit mahasiswa ketika akan mengulang materi-materi yang kurang seperti itu. Sehingga lebih baik 20 SKS itu memang merupakan gabungan dari beberapa mata kuliah yang merupakan ekivalensi dari kompetensi yang didapatkan. Ibu Bapak semua, yang berikutnya bagaimana strategi memaksimalkan pengakuan SKS dari program MBKM. Sekali lagi ini masih secara general untuk semua program MBKM. Jadi sebetulnya kita perlu di dalam kurikulum program studi itu sudah menyiapkan pengakuan 20 SKS ketika anak-anak kita melakukan program MBKM di luar perguruan tinggi. Jadi dengan berbagai macam kegiatan, ada pertukaran mahasiswa, ada magang, ada studi independen dan seterusnya, kita sudah siapkan skenario pengakuan-pengakuan tersebut, baik menggunakan structured form, hybrid form maupun menggunakan free form. Jadi ini beberapa hal yang perlu kita siapkan. Bahkan kita bisa memasukkan mata kuliah prodi lain dalam PT yang sama atau mata kuliah yang diberi kodifikasi oleh perguruan tinggi kita untuk bisa menjadi rekognisi dari pelaksanaan mahasiswa di luar perguruan tinggi. Ibu Bapak semua, kondisi ideal ini sudah kita bisa peroleh. Alhamdulillah program PMM sangat sudah tepat waktu, artinya mahasiswa ketika melakukan program PMM ini sudah sejalan dengan pelaksanaan kalender akademik di perguruan tinggi kita masing-masing sehingga tidak mempersulit. Dan Ibu Bapak semua tentu ketika kita mau full 20 SKS itu alokasinya di luar perguruan tinggi, maka tentu sangat bijak kalau tidak ada proses pembelajaran lagi bagi anak-anak kita, karena anak-anak kita itu sudah mengambil maksimal seperti itu, karena satu semester itu kan 24 SKS. Tapi kalau tadi yang disampaikan Pak Rahmawan bahwa masih diperbolehkan mengambil SKS di perguruan tinggi, ya tentu gabungan dari SKS yang ada tidak lebih dari 24 SKS. Ibu Bapak, tentu ada beberapa praktik baik pengakuan kredit MBKM ini yang beberapa sudah dilakukan. Salah satu perguruan tinggi yaitu Institut Pertanian Bogor, IPB itu sudah membuat satu skema seperti ini, dan ini sangat menginspirasi kita bersama. Bahkan kami melihat oh ya ini baik sekali dan bisa kita adopsi seperti itu. Jadi kalau misalkan, kami bagi, kalau misalkan kegiatan tersebut itu atau perencanaan mata kuliah pengakuannya tidak dirancang dalam kurikulum, ada di sebelah kiri. Kemudian kalau sudah dirancang di dalam kurikulum, kita menggunakan skema yang mana? Ya. Jadi Ibu Bapak semua, kalau misalkan pelaksanaan program MBKM ini sudah tersedia di dalam prodi kita,
itu ada kompetensi tambahan, maka kita bisa menggunakan pendekatan structure form atau hybrid form, yaitu dengan memberikan kodifikasi mata kuliah kita yang akan dijadikan rekognisi MBKM tersebut dan kodifikasi mata kuliah yang berupa muatan-muatan soft skill. Jadi mata kuliah yang kompetensi yang disetarakan dengan mata kuliahnya. Kemudian kalau belum kalau misalkan belum dirancang di dalam kurikulum, maka kita bisa menggunakan hybrid dan free form sama dengan kodifikasi mata kuliah reguler dan soft skill. Tapi kalau misalkan tidak tersedia kompetensi tambahan, kita bisa menggunakan free form, ya langsung saja 20 SKS seperti tadi disampaikan di slide yang di awal. Nah, kalau sudah dirancang, kita dipermudah dengan menggunakan structure form. Kita sudah menyiapkan skenario-skenario rekognisi dari kegiatan MBKM tersebut. Demikian juga kalau kita melihat posisi mahasiswa kita di semester atas atau di semester bawah. Jadi kalau kita lihat kan ada kaitannya dengan jumlah SKS dan batas semester, karena program MBKM ini intinya bahwa tidak menambah masa studi. Jadi harapannya tidak menambah masa studi. Jadi kalau MBKM itu dilaksanakan mahasiswa di semester kurang dari 7, ya, maka kita bisa melakukan pengakuan kredit sampai dengan 20 SKS dan misalkan bisa ditambah dengan tugas akhirnya. Pendekatan yang kita lakukan bisa hybrid atau free form. Ya. Baik yang tidak dirancang dalam kurikulum maupun yang dirancang dalam kurikulum. Kalau misalkan MBKM dilaksanakan, ini lebih dari semester 7, lebih atau sama dengan semester 7. Kemudian kalau MBKM dilaksanakan mahasiswa di semester kurang dari 7, misalkan di semester 5, maka kredit kita bisa berikan dengan 20 SKS. Kemudian kita bisa sistem pelaporan kita bisa lakukan dengan sistem multi semester atau nabung, tetapi ini mungkin solusi sesaat, artinya kedepannya tidak usah menggunakan pendekatan nabung ini, karena harapannya kan sudah kita desain bahwa satu SKS itu 24 SKS. Kemudian ini juga pendekatannya kalau belum dirancang bisa menggunakan hybrid atau free form. Kemudian kalau sudah dirancang menggunakan structure form atau hybrid. Ibu Bapak semua, program PMM pertukaran mahasiswa ini punya karakteristik yang membedakan, sehingga di pelaporan PDDikti pun sudah membedakan menjadi 2, yaitu program MBKM yang pertukaran mahasiswa dan program MBKM yang non pertukaran mahasiswa. Untuk yang pertukaran mahasiswa ini, karena mengambil mata kuliah, ini sebetulnya memudahkan untuk dilakukan pengakuan. Nah, kemudian beberapa strategi yang bisa kita lakukan, misalkan mata kuliah yang diambil di perguruan tinggi penyelenggara, perguruan tinggi penerima, itu mata kuliahnya mirip dan SKS-nya mirip, kita bisa lakukan dengan pendekatan structure form, menggunakan mata kuliah yang ada di perguruan tinggi atau di prodi asalnya. Tapi kalau mata kuliahnya mirip tapi SKS-nya berbeda, tentu kita menginginkan apa yang dilakukan atau jam kegiatan belajar yang dilakukan mahasiswa itu yang kita beri pengakuan. Ya, jangan sampai mahasiswa belajar 3 SKS, kemudian karena di prodi kita mata kuliah itu 2 SKS, kita beri 2 SKS. Tentu tidak seperti itu. Inginnya ya tetap 3 SKS. Caranya seperti apa? Kita bisa mencantumkan mata kuliah mitra tadi dalam tabel mata kuliah prodi asal mahasiswa tersebut, dan ini sudah difasilitasi oleh PDDikti. Jadi kita memasukkan mata kuliah perguruan tinggi penerima tadi atau prodi penerima tadi ke program studi asalnya. Demikian juga kalau mata kuliahnya berbeda. Cara pandang kita terhadap mata kuliah yang berbeda sama sekali, tentu Ibu Bapak semua ini sudah alokasi di perluasan dan pengayaan. Sehingga kita jangan berpikiran
ini merusak kompetensi, ini tidak relevan dan seterusnya. Ibu bapak semua, kita perlu kita perlu menghargai apa yang sudah effort yang sudah dilakukan mahasiswa. Tentu mata kuliah yang dari mitra dari perguruan tinggi penerima itu bisa kita masukkan ke tabel mata kuliah dari kita untuk nanti kita bisa berikan rekognisi. Dan tentu di masa-masa untuk memperlancar di masa-masa KRS mahasiswa itu mahasiswa sudah bisa mencantumkan mata kuliah yang diambil tadi dan di UGM itu kita membuat satu fase namanya pra KRS, dan pra KRS sebelumnya itu sangat strict. Jadi sebelum KRS itu pra KRS, tetapi sekarang kita lebih fleksibel. Jadi pra KRS itu sejalan dengan KRS-nya. Jadi bisa kita lakukan sehingga mahasiswa bisa menyatakan bahwa dia mengambil mata kuliah apa saja di prodi mitra, di prodi penerimanya, sehingga nanti dari program studi memasukkan mata kuliah dan memberikan kodifikasi mata kuliah tersebut di prodi asalnya, sehingga nanti ketika KRS itu bisa diambil. Dan tentu ada dua pendekatan. Satu, apakah itu on top atau apakah itu menjadi bagian dari 144 SKS. Harapannya adalah menjadi bagian dari 144 SKS karena kita sudah mendesain 70%, 30%. Caranya dengan seperti apa? Caranya dengan melakukan mapping dari 30% yang sudah kita identifikasi dengan tabel mata kuliah tadi, dengan mata kuliah yang dari mitra tadi. Ibu bapak semua, tentu kata kunci dari proses pengakuan SKS ini adalah keikhlasan kita bersama untuk mahasiswa kita mendapatkan pengalaman belajar yang lebih kaya. Ibu bapak semua, di slide-slide ini tadi disampaikan oleh Pak Rahmawan bahwa mahasiswa ketika melakukan program MBKM apapun, termasuk program pertukaran mahasiswa, misalkan SKS-nya masih memenuhi untuk mengambil mata kuliah di perguruan tinggi asalnya, atau di prodi asalnya, atau di prodi lain yang diselenggarakan secara online, ya semuanya diselenggarakan secara online, atau mengambil materi mata kuliah MOOC, itu tentu diperbolehkan. Ya, jadi itu juga menjadi bagian nanti 20 SKS yang mahasiswa nanti akan peroleh. Ibu bapak semua, slide-slide berikutnya berkaitan dengan hal-hal yang perlu dipersiapkan di dalam pembelajaran kita supaya kita sama-sama percaya anak kita dikirim ke perguruan tinggi yang lain, kemudian kita juga menerima dari prodi yang lain juga, saling percaya gitu. Kita butuh saling transparan seperti itu, RPS masing-masing, kemudian juga saling transparan juga kaitannya dengan sistem penilaian yang ada, sehingga kita sejalan dengan waktu tentu nanti akan ada perbaikan-perbaikan yang bisa kita lakukan bersama-sama. Ibu bapak semua, ini materi yang kami bisa berikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada beberapa hal yang kurang berkenan atau mungkin kurang pas, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Suning atas pemaparannya. Untuk sesi kali ini, kita akan ada sesi diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh silahkan raise hand. Nanti saya akan memilih 3 penanya terlebih dahulu. Baik. Saya akan memilih terlebih dahulu kepada Ibu Baby Astri. Ibu Baby Astri.